Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para jamaah Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita masih dimampukan untuk bertemu kembali di dalam majelis yang kita akan membahas lanjutan dari kitab Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah yang ditulis oleh As-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, dan semoga apa yang telah beliau tulis, yang telah beliau nasihatkan sampai kepada kita semua dan memperbaiki pola kehidupan keluarga kita yang tentunya harus berlandaskan keluarga seorang muslim seperti itu, yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya dengan pemahaman para sahabat. Setelah kita menyelesaikan kajian kita tentang keharmonisan sejati di dalam pandangan Islam yang secara garis besar kita ambil dari salah satu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi semoga Allah memberkahi dengan keberkahan bagimu dan atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Nah, jadi di sini ada dua kata di dalam keharmonisan di dalam pandangan Islam, yaitu kata-kata kebaikan dan kata-kata limpahan keberkahan. Jadi di dalam dua pertemuan ke depan kita akan membahas keluarga yang dinaungi oleh kebaikan, yaitu di pertemuan kali ini, dan keluarga yang dinaungi oleh keberkahan. Kita mulai terlebih dahulu dari bagaimana sebetulnya konsep keluarga yang dinaungi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan membahas di subbab 1.2 yang sudah kita susun, yaitu keharmonisan dalam kebaikan, atau boleh juga temanya kita ubah sedikit menjadi keluarga yang dinaungi oleh kebaikan. Kita lihat di sini pendahuluannya tentu berasal dari definisi kebaikan menurut bahasa. Di sini al-mu'alif menukil dari mafahim Islamiyah bab al-khair, disebutkan lafaz al-khairu atau kebaikan menurut bahasa adalah lawan dari asyaru atau lawan dari keburukan. Nah, al-khair itu sendiri, kebaikan, dipakai untuk menamai kebaikan itu sendiri.
berikut sesuatu yang dihasilkannya. Jadi turunan-turunannya sebagai bukti dari kebaikan tersebut seperti kelezatan. Ini turunan kebaikan dari baiknya makanan. Kemudian manfaat. Ini turunan dari maslahat sesuatu aktivitas atau sesuatu barang dan lain sebagainya. Kemudian kebahagiaan. Ini adalah turunan kebaikan dari kebaikan itu sendiri, dari pernikahan, kemudian menghasilkan keluarga, membangun keluarga, maka akan menghasilkan kebahagiaan. Jadi kebaikan ya untuk menamai sifat atau barang dari kebaikan itu sendiri. Nah, ini yang ditulis oleh beliau. Kemudian ada dalil untuk menjelaskan lebih rinci, yaitu di dalam Quran surah Al-Muzammil urutan ke-73 ayat yang ke-20. Insya Allah ini akan dibacakan oleh Ustazah Heni. Nanti membacakannya mungkin dari akhir ayatnya saja ya Bu ya, karena agak panjang ayatnya, jadi kita ringkas saja. Jadi di bagian akhirnya sesuai dengan yang ada di slide. Silakan Ustazah Heni. Iya, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Ya, Masya Allah. Terjemahannya silakan. Kebaikan apa saja yang kamu berbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Muzammil 73 ayat 20. Ya, jazakillahu khairan. Alhamdulillah sudah dibacakan dalilnya, sangat jelas sekali. Di sini kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah. Sudah kita kupas juga dalil di pertemuan sebelumnya ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Di dalam Quran surah Ar-Rahman. Jadi tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu sendiri. Nah, di sini artinya di sini ditambahkan oleh pengarang kitab ini bahwa engkau akan mendapatkan yang paling baik berupa perbendaharaan dunia dan mendapatkan pahala yang besar di akhirat kelak, insya Allah. Baik, kita lanjutkan definisi kebaikan menurut istilah. Definisi kebaikan al-khair menurut istilah adalah segala sesuatu yang thayyib. Nah, thayyib ini diartikan banyak sekali ya di dalam kamus bahasa Arab, yaitu baik, bagus, sehat, wangi, nyaman, dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang baik, maka disebut dengan thayyib dan bermanfaat bagi manusia tentunya. Baik kepada masing-masing individu maupun kepada masyarakat. Nah, kebaikan di sini ditekankan ini. Jadi kita lihat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang merupakan suatu nilai Islam yang pokok. Jadi nilai-nilai syariahnya tidak lepas dari apa yang kita bahas, apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan. Jadi harus selalu dengan nilai Islam yang benar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan kebaikan ini dengan dua cara di dalam Al-Quran sebagai bukti nyata, otentik untuk kita semua bahwa kebaikan ini datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan pada hamba-hambanya. Nah, Allah mendefinisikan secara mutlak dan juga menyebutkannya dengan disandingkan atau dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Kita lihat dalilnya, kebaikan secara mutlak. Nah, ini ada Quran surah Al-Hajj. Nah, karena ini adalah surah salah satu ayat sajdah, jadi insya Allah nanti ketika sudah dibacakan, yang memungkinkan silakan untuk melakukan sujud tilawah. Insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Yuni. Silakan. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Hajj, urutan 22, ayat 77. Ya, silakan yang memungkinkan bisa sujud tilawah. Baik, kita lanjutkan yang sudah dibacakan oleh Ustazah Yuni tadi. Ini sudah sangat jelas ya. Di sini Allah menggambarkan secara mutlak. Jadi ketika kita ruku, sujud, menyembah Allah dengan tauhid yang benar dan pemahaman akidah yang benar, kemudian kita berbuat kebaikan. Nah, setelah kita ibadah, menjalankan rangkaian ibadah, kita lakukan kebaikan, maka insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung, digolongkan dengan kawan-kawan atau komunitas yang solih, solihah, kemudian diliputi dengan ilmu, dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan akan selalu menghampiri kita. Dan puncaknya dari kebaikan apa yang kita lakukan, yaitu kita akan mendapatkan surganya Allah yang maha indah, dan yang paling tinggi lagi adalah kita melihat wajah Allah di surganya Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah. Semoga kita dikaruniakan karunia yang sangat besar tersebut. Baik, kita lihat lagi kebaikan secara mutlak ini di dalam Quran surah Al-Baqarah yang insya Allah ini akan dibacakan oleh Ustazah Kamti, insya Allah. Silakan salah satu dalil lagi bisa di-unmute. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha wastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jazakillahu khairan. Ayatnya sudah dibacakan. Di sini Allah menyebutkan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ya, termasuk suami istri juga di sini dan anak-anaknya diperintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan
Lagi-lagi harapan yang diinginkan oleh setiap insan ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya tiada lain untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan yang disandingkan. Nah, kebaikan yang disandingkan kita lihat di sini Al-Mu'allif menukilnya dari Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-105. Nah, insya Allah ini akan dibacakan oleh Ustazah Aulia. Ya, silakan di-unmute dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Iya, baik. Al-Baqarah ayat 105. Jazakillahu khairan. Baik. Satu dalil lagi tentang kebaikan yang disandingkan, yaitu kita ambil dari Quran surah Ad-Duha urutan ke-93 ayatnya yang keempat, yang insya Allah Bapak Ibu semua sudah hafal dengan ayat ini ya. Insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Asma. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang artinya, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Quran surah Ad-Duha urutan ke-93 ayat keempat. Ya, jazakillahu khairan. Jadi inilah dalilnya bahwa kebaikan ada yang disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Kebaikan itu ada pada pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi saya ulangi di sini bahwa sumber kebaikan itu tiada lain, akan selalu pada pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di sini catatan-catatan dari As-Syaikh Munajjid Hafizahullah Ta'ala bahwa kebaikan itu tentu bukan menurut hawa nafsu atau pemikiran kita sendiri, melainkan harus berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak bisa ya asal baik seperti itu tidak diperkenankan di dalam agama kita ini. Harus selalu berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, di sini ditambahkan lagi mizan, hakimnya, timbangannya yang kita gunakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jika menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu baik, maka lakukan. Tidak ada keraguan lagi. Makanya di dalam kitab disambut yang pertama kali di awal suratul Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Seluruhnya tidak pernah ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga inilah yang harus pertama kita lihat. Jadi langkah awal kita berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu contoh, jadi di sini ada 3 sahabat Nabi SAW yang menganggap perkara itu baik padahal tidak demikian menurut Allah Subhanahu Wa Taala dan menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya begini, di dalam riwayat
Sahih Al-Bukhari bahwa ada 3 orang sahabat datang ke rumah para istri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Ketika mereka diberitahu tentang apa yang mereka tanyakan, seakan-akan mereka menganggap sedikit amal soleh yang telah mereka lakukan. Jadi ini saking semangatnya ya. Saking semangatnya, akhirnya mereka menganggap bahwa amalan saya ini sedikit. Gitu, seperti itu. Lalu mereka berkata, di mana amal ibadah kita dibandingkan ibadah Nabi SAW? Aduh, nggak ada apa-apanya kata mereka. Seperti itu ya. Padahal beliau telah diampuni dosanya. Nabi itu sudah dijamin masuk surga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dimaksum, terpelihara dari dosa. Baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Seseorang mereka berkata, aku akan sholat malam selamanya. Kemudian yang kedua berkata, aku akan berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka. Dan yang terakhir berkata, aku akan mengasingkan diri dari wanita. Aku tidak akan menikah selamanya. Akhirnya Rasulullah SAW berkata di dalam hadis yang mulia bahwa pemikiran mereka itu salah. Nanti kita lihat dalilnya. Bahwa anggapan mereka baik. Jadi yang 3 orang sahabat Nabi itu kan baik ya kalau secara zahir. Dia akan akan sholat malam sepanjang malam, tidak tidur begitu. Kemudian akan puasa sepanjang tahun tanpa berbuka. Ini kan kalau secara zahir tampaknya baik. Kemudian satu lagi, dia tidak akan menikah, akan menjaga syahwatnya dari wanita. Ya seperti itu. Padahal kita sudah kaji bersama, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi dijadikan indah wanita itu untuk lawan jenisnya, untuk laki-laki. Nah seperti itu. Maka Rasulullah SAW membantah keinginan-keinginan ketiga sahabat ini dan menyarankan untuk tidak melakukan hal tersebut. Nanti kita bacakan dalilnya di slide berikutnya. Yang pertama, kita kutip dulu dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah di ayat 216. Nah, insya Allah ini akan dibacakan oleh Ustazah Resta ya, dalil dari ayat ini. Silakan, Ustazah Resta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya silakan. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Jazakillahu khairan. Jadi ayat ini ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah urutan kedua, ayat yang ke-216 tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Resta. Poinnya di sini, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, jadi sepakatlah kita terhadap apa yang sudah ditulis oleh Al-Mu'alif. Ini dalilnya. Jadi sumber kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan sampai kita mengada-ada dari hawa nafsu kita sendiri. Dalilnya untuk membantah tadi perkataan 3 sahabat Nabi, maka turunlah hadis riwayat Bukhari yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah ini akan dibacakan oleh Ustazah Otih untuk membacakan hadisnya. Jadi dari ketiga sahabat Nabi tadi yang menganggap ingin sholat malam
semalam suntuk tanpa tidur, kemudian dia akan puasa tanpa berbuka sepanjang tahun, dia tidak akan menikahi seorang wanita. Nah, apa kata Nabi? Ya, silakan Ustazah Oti membacakan hadis. Ya. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usolli wa arkudu wa atazawwazun nisaa faman rogiba an sunnati falaisa minni. Kaliankah yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi aku puasa dan berbuka, aku sholat dan aku tidur, dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Dari hadis riwayat Bukhari. Jazakillahu khairan. Jadi hadisnya jelas ya. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Poinnya di sini. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Aduh, berat sudah. Jadi barang siapa yang membenci sunnah dari Rasulullah SAW, ya contoh mengolok-olok jenggot misalkan, yang seperti itu. Padahal Rasulullah SAW jelaslah di dalam hadis-hadis yang masyhur bahwa setiap ikhwan orang Muslim biarkan jenggotnya. Nah, kemudian ada yang memperolok-olok jenggot yang merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Beratlah, tidak dianggap dari golongan Rasulullah SAW. Jadi hati-hati ya memperolok-olok sunnah dari Rasulullah SAW. Maka inilah konsekuensinya. Jadi tidak diakui sebagai golongan dari Nabi SAW. Kemudian lihat ini bantahannya ya. Jadi Nabi ini, jadi di sini Nabi sampaikan indah sekali kata-katanya. Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah di antara kalian tuh aku paling takut, paling takwa, kata Nabi SAW. Akan tetapi aku berpuasa, kemudian aku berbuka, pakai aturan-aturan baku lah, jangan diubah-ubah gitu. Aku sholat dan aku tidur, seperti itu ya, dan aku menikahi wanita. Bahkan banyak istri Nabi. Masya Allah. Jadi inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sehingga kita tidak diperkenankan untuk menyelisihi sunnahnya. Jadi jangan dibuat-buat, jangan asal baik sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, kalau tidak ada dalil dalam rangka ibadah ini, maka lebih bagus, lebih aman jangan kita lakukan. Ya, jadi perkara ibadah ini tidak kita lakukan sampai adanya dalil. Nah, kecuali perkara dunia, hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi jangan sampai dibolak-balik sehingga nanti kita bingung sendiri. Nah, ini kokoh aja tetap. Jadi di dalam perkara akidah ini jangan dibolak-balik ya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah dibacakan. Kemudian kita bacakan lagi hadis dari riwayat Abu Daud yang insya Allah akan dibacakan hadis ini oleh Ustazah Elis untuk memperkuat pendalilan tadi yang sudah dibacakan oleh Ustazah Oti. Silakan Ustazah Elis. Ya. Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fa in abatsna doha fi wajhihal ma'a. Rahimallahu imrotan qomats minal laili fasolat wa aiqadha zaujaha fa in abana dohat fi wajhihil ma'a. Artinya, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan, maka ia perciki wajahnya dengan air. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, maka perciki wajahnya dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, jazakillahu khairan. Ya, baik.
Alhamdulillah sudah dibacakan oleh Ustazah Elis hadisnya untuk memperkuat tadi tentang kebaikan. Jadi kebaikan ini berasal dari Allah dan Rasulnya. Jadi kita lihat di sini, Allah merahmati justru ya. Ada istri ketika membangunkan suaminya atau sebaliknya, maka ketika tidak bangun-bangun untuk sholat malam, perciki saja wajahnya. Dan kadang-kadang enggan ya, takut marah dan lain sebagainya. Wallahi, tidak akan pernah ada keburukan secuil pun dari sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita praktekkan ini. Kalau misalkan sulit bangun, sholat subuh atau mau aktivitas ibadah di malam hari seperti Qiyamul Lail ini ya, maka ambil air, perciki suami atau istrinya atau anak-anak kita. Silakan. Ini adalah kebaikan menurut Rasulullah SAW yang digambarkan bahwa Allah merahmati seorang laki-laki atau istri yang membangunkan pasangannya. Begitu. Jadi tidak berdasarkan hawa nafsu. Ini bukti lagi bahwa kebaikan ini dari Rasulullah SAW. Ada keterangan tambahan. Jadi yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Harus selalu dengan kaidah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dikedepankan. Kemudian yang telah pasti baik adalah apa-apa yang mengikuti perintah Allah dan meneladani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak ada satu amalan sunnah pun yang akan berakibat buruk bagi kita selama kita melakukan amalan sunnah itu dengan tulus ikhlas dan penuh kesantunan. Kemudian bahkan sebaliknya kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya jelaskan ya, tidak ada secuil pun amalan sunnah itu yang akan berakibat buruk bagi kita. Jadi dengan diperciki sunnah, diperciki air, maka itu termasuk bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah merahmati orang tersebut yang memercikan air kepada pasangannya, mengajak pasangannya untuk qiyamul lail. Itu Masya Allah. Sumber kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan oleh beliau ya. Kemudian kita masuk ke dalam tajuk yang baru. Nah, jika kebaikan itu sudah jelas, maka jangan membantah atau meragukannya. Jadi jika kebaikan itu sudah jelas, maka jangan membantah atau meragukannya. Seperti yang tadi, memerciki air. Nah, kita bacakan dulu dalilnya supaya yakin ya. Insya Allah dalil ini akan dibacakan oleh Ustazah Fitri. Insya Allah. Ya, silakan Ustazah Fitri membacakan dulu dalilnya supaya kita yakin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Ya, jazakillahu khairan. Jadi sudah jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Anfal urutan ke-8 ayat yang ke-6 sudah dibacakan oleh Ustazah Fitri. Ketika membantah sunnah dari Nabi Muhammad SAW atau menolak syariat tentang kebenaran yang nyata ini, seakan-akan mereka yang membantah itu seakan-akan sudah dihalau kepada kematian, sudah mati kolbunya ini, kolbun mayit, hati yang sudah mati, hati yang tidak hidup lagi, dan bukan kolbun salim, ya, bukan hati yang baik. Jadi kolbun mayit, hatinya udah mati. Disampaikan ayat, dibantah. Disampaikan hadis Rasulullah SAW, tidak percaya, bahkan diolok-olok. Ya sudah, itu seolah-olah seperti mereka sudah dihalau kepada kematian. Jadi hati-hati. Jika sudah jelas kebenarannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, udah nggak usah dibantah lagi. Jadi kita ikut saja di rel
yang sudah ditentukan oleh syariat ini supaya insya Allah Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah kita berkumpul di surganya Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita lanjutkan, kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kebenaran itu telah nyata di hadapan kita, maka janganlah membantahnya atau meragukannya lagi. Nah, itu yang diungkapkan oleh Al-Mu'alif. Nah, kemudian ada tajuk yang baru, kebaikan bisa saja terdapat pada hal yang tidak kita sukai. Mana buktinya? Nah, kita lihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-19. Jadi insya Allah ini akan dibacakan oleh Ustazah Bunga ya. Ya, silakan Ustazah Bunga untuk membacakan ayatnya. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Quran Surat An-Nisa urutan keempat ayat 19. Ya, jazakillahu khairan. Jelas sekali. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Jika tidak menyukai sesuatu ya, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi selalu husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, ana indazani abdi. Jadi aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, jadi inilah kekuatannya husnuzon. Sehingga terus kita dinaungi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah jelas dalilnya, tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Bunga atau Ustazah Nanet. Baik, kita lihat dulu faidah dari Quran Surah An-Nisa urutan keempat ayat 19 tadi. Jika seorang suami melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari istrinya, maka hendaklah ia bersabar dalam menghadapi dan meluruskannya. Begitu pula sebaiknya ya. Dan sampai ke anak-anak. Jadi perintahnya tadi tetap sabar, siapa tahu di sana ada kebaikan ketika ada sesuatu yang tidak disukai justru. Jadi Allah mungkin melatih kesabaran kita, mungkin Allah akan memberikan hikmah dari setiap kejadian yang kita alami. Ya, seperti itu faidahnya yang dituliskan oleh Al-Mu'alif. Kemudian ini nasihat-nasihat ini lebih cocoknya bagi laki-laki sebetulnya ya. Jadi Al-Mu'alif di sini menasihatkan kepada kita semua, ya khususnya kepada saya,
ingatkan bahwa wanita itu ibarat tulang yang bengkok. Jika tidak hati-hati meluruskannya, patah dia. Nah, ini analogi kepada wanita. Wallahu a'lam wabissawab. Mungkin cepat rapuh hatinya, kemudian cepat bersedih dan lain sebagainya. Beda dengan mentalitas laki-laki mungkin yang dianugerahi Allah lebih kuat dalam menghadapi sesuatu. Wallahu a'lam wabissawab. Karena Allah sudah sampaikan juga di dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki ini pemimpin bagi seorang wanita. Karena laki-laki diberikan kelebihan dari beberapa sektor, ya, terlebih dari kondisi fisiknya mungkin yang seperti itu. Ini yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita sebaliknya dianugerahi dengan kelembutan dan lain sebagainya. Itu selalu ternisbatkan pada seorang wanita. Sehingga diibaratkan sebagai tulang yang bengkok dan hati-hati meluruskannya, khawatir patah, cepat sakit hati, cepat tidak menerima dan sebagainya. Jadi ini nasihat yang disampaikan untuk kaum ikhwan ini. Di sini dinasihatkan dari al-mu'alif, ya, bahwa suami harus banyak introspeksi diri, ya, termasuk saya seperti ini. Ketika membaca ini, Masya Allah, mendapatkan ilmu dari beliau yang harus kita praktekkan, lalu memperbaharui niatnya dalam berumah tangga, supaya menjadi nilai-nilai ibadah di setiap langkah, di setiap perkataan, di setiap mendidik istri dan anak-anaknya. Barangkali ada sesuatu yang salah dari dirinya, dari saya pribadi mungkin seperti itu. Baik dari niatnya maupun dari sikap dan tindakannya selama ini. Pastilah setiap pasangan suami istri akan ada masalah, perselisihan pendapat ketika dihadapkan dengan keadaan tertentu, maka harus banyak-banyak muhasabah, baik suami ataupun istrinya, terutama suaminya, dan segera memperbaiki diri supaya keluarga ini dikembalikan kepada rel yang benar. Kemudian kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun keburukan yang menimpa, maka hal itu disebabkan perbuatannya yang menyimpang dari jalan yang benar. Jadi kalau ada keburukan, maka yakin itu datangnya dari diri kita sendiri. Kita bermaksiat, kita futur, kita tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, maka keburukan akan menimpa kita. Dan segala apapun yang hinggap kepada kita semua, kepada istri dan anak-anak kita, kepada suami atau anak-anak kita, maka itu hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan hidayah taufik untuk kita semua. Jadi harus selalu senantiasa berusaha dan berdoa. Baik, kita akan lanjutkan. Kebaikan bisa saja terdapat pada hal-hal yang tidak disukai. Nah, dalilnya di mana? Nah, insya Allah dalil ini ada di dalam Quran surah An-Nisa, masih di Quran yang sama, urutan keempat, ayat ke-79. Ya, insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Citra. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا, yang artinya kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surah An-Nisa, urutan keempat, ayat 79. Jazakillahu khairan. Jadi ayatnya sudah jelas ya, sudah dibacakan oleh Ustazah Citra. Nanti kita lihat faidah-faidahnya. Jelas di sini Allah sampaikan bahwa seluruh kebajikan yang ada itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan segala keburukan yang menimpa kita, pribadi kita dan keluarga kita,
itu karena apa? Karena kelalaian kita, karena maksiatnya kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan. Sehingga keburukan ini menimpa kita. Sehingga ini harus betul-betul waspada, dikawal iman, tauhid, cara beribadah, akidah kita, supaya kompak satu keluarga ini menjalankan syariat Islam dengan benar. Kita lihat faidahnya. Nah, jika seorang suami membenci perangai istrinya, maka sebenarnya ia menyukai banyak akhlak yang lainnya. Jadi dihibur oleh al-mu'alif ini. Jadi kalau misalkan ada seorang suami nih, jadi tidak menyukai sebagian dari perangai istrinya, maka sebenarnya dia menyukai banyak akhlak yang lainnya. Ya, sampai mempunyai keturunan dan lain sebagainya. Tentulah tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memiliki keturunan dan memiliki anak-anak yang seperti ini itu karena dilandasi rasa cinta dari suami kepada istrinya ataupun sebaliknya. Tidak mungkin ketika tidak ada cinta di dalamnya memperoleh keturunan, nggak mungkin. Karena seluruh rangkaian prosesnya itu selalu dilandasi oleh cinta, rasa saling menyukai antara suami dan istri. Jadi ini godaan syaitan. Hanya ditampakkanlah oleh syaitan kepada keburukan-keburukan istrinya. Jadi diberikan hijab kepada kebaikan-kebaikan yang menggunung di belakangnya, tidak ditampakkan karena kita emosi. Maka ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, segala berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamadzatish syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jadi kita berdoa karena itu semuanya pasti ada peran serta syaitan yang menghijab kebaikan-kebaikan dari pasangan. Jadi yang ditampakkannya hanya keburukannya saja. Ini harus hati-hati. Harus dikawal dengan baik. Dan pastilah, ya seperti yang tadi, pasti akan ada permasalahan di tengah-tengah perjalanan rumah tangga. Maka dinasihatkan oleh al-mu'alif ini supaya kita betul-betul berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat dalil yang selanjutnya atau faedah yang selanjutnya, yaitu hendaklah seorang suami mengingat-ingat berbagai kebaikan yang telah dipersembahkan oleh istrinya. Jadi luar biasanya ketika kerja mungkin ya baju ini sudah dicucikan, sudah disetrikakan, sarapan sudah disediakan, didoakan, diantar mungkin sampai ke kendaraannya dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Berbagai kebaikan yang sudah dipersembahkan istrinya oleh suami hendaklah diingat-ingat supaya bertambah terus, bertambah. Jadi rasa cinta atau rasa sayang kita kepada pasangan, ya, seperti itu yang dinasihatkan oleh al-mu'alif. Jadi di sini kewajiban suami untuk mendidik istrinya karena Allah betul-betul mengingatkan dengan tegas, ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti harus sesuai dengan syariat. Kemudian ada pertanyaan di sini, mengapa ia tidak berbahagia dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ladang pahala baginya jika ia berhasil menuntun istrinya untuk kembali ke jalan yang lurus? Mengapa ia tidak menganggap itu sebuah berita gembira karena telah dipercaya menghadapi masalah yang sebesar itu? Ya, ayatnya masyhur ya, tidak saya cantumkan di sini. Bapak Ibu sudah hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ila akhir ayat di akhir suratul Baqarah ya. Insyaallah sudah difahami. Tidak perlu saya tulis di sini karena sudah diketahui dalilnya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya kecuali dengan apa-apa yang mampu ditanggungnya. Bukankah orang besar selalu diamanati tugas yang besar pula? Ya, dalilnya sama. Tadi seperti itu. Dan jika seorang suami mampu melewati ujian seperti itu, maka ia akan memperoleh kebaikan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk keharmonisan dalam hidup berumah tangga. Jadi selalu akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pasangan. Jadi ujian itu sudah disampaikan lah di dalam kajian kita yang lainnya ya. Kemudian tidak ada pilihan lain setelah kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hati-hati, yang
dinasihatkan oleh Al-Mu'alif. Jadi di dalam era globalisasi ini, pengaruh buruk dari dunia luar, arus teknologi yang deras seperti ini menyerbu setiap keluarga muslim. Bahkan banyak dari keluarga muslim yang terkena musibah dengan mengalami pergeseran nilai yang sangat parah. Ya, contoh dari adanya YouTube dan lain sebagainya, ini sangat mudah sekali terjerumus. Sehingga harus kokoh tauhid kita, harus kokoh akidah kita, supaya nilai-nilai keagamaan yang tertanam di dalam keluarga kita ini bisa terjaga dengan baik. Kita lihat lagi, ada talbis atau tipuan dari syaitan yang telah mengaburkan pandangan mereka, sehingga sesuatu yang baik sudah dianggap buruk saat ini. Dan sesuatu yang buruk mungkin sudah dianggap baik. Ini musibah. Jadi sudah dibolak-balik oleh syaitan ini dengan talbisnya atau tipuannya. Kemudian kita lihat di sini ya, kerap terjadi ketika seorang suami ingin menegakkan nilai-nilai Islam dengan kafah di dalam keluarganya, mendapat cemoohan dari istrinya yang menganggap suaminya kuno, kolot, dan ketinggalan zaman. Ya tidak jauh-jauh lah ketika suaminya ingin menumbuhkan janggut gitu ya, seperti itu, istrinya malah nggak setuju. Nah ini bahaya. Karena tadi Nabi sampaikan, barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan berasal dari golonganku. Ini bahaya gitu kan, ketika suaminya sedikit-sedikit ingin menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW, seperti menumbuhkan janggut yang seperti ini, merapikan kumis, maka ini jangan dicemooh para jamaah, terutama para akhwat ya. Justru harus didukung suaminya ini untuk menjalankan nilai pahala dari setiap sunnah yang dijalankan oleh suaminya. Ini Masya Allah. Ini contoh kecil lah yang selalu saya dengar. Ya contoh lagi, mungkin ada suaminya yang ingin meninggikan celana ya. Jadi supaya tidak isbal. Jadi celananya supaya tidak menjulur di bawah mata kaki. Ini perintah Nabi SAW, sunnah. Jadi celana ini jangan sampai di bawah mata kaki. Nah seperti itu, sunnahnya harus di atasnya, jadi tidak isbal. Namanya isbal kalau sudah menjulur di bawah mata kaki bagi ikhwan. Kalau bagi akhwat justru sebaliknya, harus isbal malah. Seperti itu, harus sampai menutup, kalau bisa menutup sampai di kaki. Itu akan jauh lebih baik. Nah ini jangan juga dianggap ini celananya cingkrang, kena banjir dan lain-lain. Waduh, ini seringkali saya dengar ya, ketika seorang ikhwan yang akan menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, maka ini harus diluruskan ya, seperti itu. Nah kalau saya mungkin ketika ada kawan-kawan yang mengatakan demikian, maka kita ajak dialog, kita jelaskan dalil-dalilnya apa gitu kan, seperti itu. Bahkan Umar saja berucap ya, kenapa tidak harus isbal ya, tidak boleh isbal, jadi harus di atas mata kaki potongan celana kita, itu lebih bertakwa bagimu dan lebih suci bagi pakaianmu. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi harus dijalankan sunnah itu sebetulnya. Baik, kita lanjutkan. Kerap terjadi seorang suami memaksa istrinya untuk tabarruj. Naudzubillah min dzalik. Istrinya disuruh dandan justru ini. Ini aneh gitu ya. Seorang suami memaksa istrinya untuk tabarruj, pamer kecantikan di hadapan relasi-relasinya karena takut dianggap memiliki istri yang kuno atau ketinggalan zaman, jadul katanya seperti itu. Sementara sang istri sangat ingin menjaga kehormatannya. Kasus-kasus ini tentu sangat mengganggu keharmonisan keluarga sejati di dalam pandangan Islam. Dalilnya sudah kita bahas di sesi dialognya di pertemuan yang sebelumnya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna. Istri-istri Nabi itu diamnya di rumah dan tidak berdandan kecuali hanya untuk suaminya. Nah, itu best of the best bagi seorang akhwat. Jadi diam di rumah dan hanya berdandan atau tabarruj hanya untuk menyenangkan suaminya. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Ahzab. Kemudian kita lanjutkan. Jika pasangan suami istri ingin kembali membina keharmonisan, maka hendaklah keduanya memperhatikan firman Allah yang berikut ini. Di dalam Quran surah
Al-Ahzab urutan ke-33 ayat ke-36. Insya Allah ini akan dibacakan oleh Ustazah Siti Zainab, insya Allah. Silakan dibacakan dulu dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakum wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Al-Ahzab urutan ke-33 ayat ke-36. Jazakillahu khairan, sudah dibacakan ayatnya oleh Ustazah Siti Zainab. Jelas ya, di sini ini subhanallah. Allah menyampaikan di sini faqad dhalla dhalalan mubinan. Jadi maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ketika dia sudah menolak ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi jangan sampai kita membantah apa yang sudah disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian keadaan seorang mukmin itu selalu baik ya. Ini ajaibnya seorang mukmin. Jadi insya Allah ada hadis yang akan dibacakan oleh Ustazah Sulasmi. Silakan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mulia, silakan. Baik Ustaz. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini an asabathu syarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u syabara fa kana khairan lahu. Iya. Urusan seorang mukmin itu mengagumkan, karena seluruh urusannya serba baik. Dalam hal ini tidak pernah terjadi kepada seorang pun kecuali pada seorang mukmin. Jika dianugerahi kelapangan atau kemudahan, maka ia bersyukur, dan hal ini lebih baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan atau kesulitan, maka ia bersabar, dan hal itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jazakillahu khairan, sudah dibacakan dalilnya, ini luar biasa. Dalam hal ini tidak pernah terjadi kepada seorang pun. Jika dianugerahi kelapangan, bersyukur. Dan itu jauh lebih baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, maka dia bersabar. Dan itu lebih baik baginya. Luar biasa. Jadi tidak ada jelek-jeleknya. Semuanya yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya akan selalu baik untuk kita. Baik, ada pendalilan lagi. Kita lihat yang disampaikan oleh Al-Mu'alif. Insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Supatmi. Di dalam Quran Surah Al-Hadid, ayat yang ke-23. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum
Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Artinya, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat Al-Hadid ayat 23. Ya, jazakillahu khairan sudah membacakan dalilnya, jelas sekali ya. Jadi jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu, proporsional saja, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Juga tidak boleh sombong dan membanggakan diri. Ya. Baik, pelajaran dari Quran surah Al-Hadid. Banyak kaum wanita yang membanggakan diri di hadapan rekan-rekannya ketika suaminya mungkin bergelimang harta. Lalu ia bersikap sombong seakan-akan dia ratu sejagat. Ini yang disampaikan Al-Mu'alif, saya kutip dari tulisannya. Namun ketika keadaannya berbalik, ia pun menjelek-jelekan suaminya. Seakan-akan dialah wanita yang termalang di dunia ini. Jangan sampai seperti itu, apalagi diumbar ke medsos dan lain-lain tentang keadaan dari pasangan kita. Lebih bagus tidak menjadi konsumsi publik lah. Yang seperti itu. Jadi kita tahan, ya ini pancingan-pancingan ini. Pancingan-pancingan untuk meluapkan emosi kita di dalam medsos. Karena bebas ya, status-status kita, WA status kita, di Facebook ya punya kita. Bahkan sampai saat ini kita lihat berbagai selebritis berlomba-lomba membuat akun YouTube-nya. Dan sudah tidak ada privasi lagi. Sudah tidak ada privasi lagi. Bahkan bisa melakukan vlog, hendak tidur, di ranjangnya, dan lain sebagainya. Ini sudah tidak ada privasi lagi dan sesuatu hal yang harus dihindari ya. Jadi termasuk dari talbis dari iblis seperti itu. Apalagi sudah banyak viewersnya, subscribernya, jutaan, kemudian memperoleh penghasilan darinya, maka talbis iblis itu akan lebih menghujam lagi kepada yang bersangkutan. Jadi semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti ini ya. Menjelek-jelekan pasangan. Ya, jangan sampai terjadi. Jadi dinasihati oleh Al-Mu'alif yang seperti ini. Kemudian kondisi demikian tentu akan mengganggu keharmonisan keluarga. Segalanya serba hambar, penuh dengan kepura-puraan ternyata. Karena seakan-akan ia menikahi harta suaminya, bukan menikahi jiwa dan raga suaminya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kemudian wanita seperti ini adalah segera memperbaiki diri agar keharmonisan rumah tangga terjaga, karena mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pendamping yang lebih baik bagi suaminya sesuai dengan firman Allah. Bisa jadi ketika melakukan hal yang demikian, Allah ganti itu istrinya. Jadi karena mungkin suaminya baik, akhirnya suaminya itu nanti dijadikan untuk wanita yang lain. Itu memungkinkan. Kita lihat ya dalilnya di dalam Quran surah At-Tahrim yang insya Allah ini akan dibacakan oleh Ustazah Nini. Silakan. Jadi apa yang terjadi? Bisa tidak Allah menggantikan suaminya atau menggantikan istrinya dengan istri yang lain yang lebih pas gitu? Kita simak ya dalil yang akan dibacakan Ustazah Nini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Yang artinya, jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat,
yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Quran Surah At-Tahrim, urutan 66 ayat 5. Jazakillahu khairan. Jadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Tahrim bahwa bisa jadi Allah memberikan ganti dengan istri-istri yang lebih baik. Seperti itu, jika perangai istrinya, mohon maaf ini ya, jika perangai dari seorang istri ini tidak baik, gitu, menjelek-jelekan suami, apalagi sampai ke medsos dan lain sebagainya, diumbar kejelekannya, yang seharusnya itu ditutupi. Ini salah besar, dan bisa jadi nanti suaminya ini akan digantikan oleh wanita yang jauh lebih baik. Jadi harus diganti. Ini bukan kata saya, mohon maaf, tapi kata Quran. Dan kita harus percaya dengan apapun yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran-Nya. Kita lanjut. Hendaklah pasangan suami istri ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalil ini saya tampilkan kembali, sudah dibacakan tadi, insya Allah. Kemudian di sini disampaikan bahwa seorang suami ini harus ada fastabiqul khair. Jadi tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam kebaikan ya, betul. Dimanapun kita berada. Dan di sini risalah Nabi Muhammad SAW adalah hidayah irsyad bagi manusia. Hidayah itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada yang dinamakan dengan hidayah taufik, ada yang dinamakan hidayah irsyad. Kalau hidayah taufik, hidayah itu yang menjadi hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hidayah taufik itu kepada hamba yang dikehendakinya oleh Allah. Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan hidayah taufik itu kepada manusia, tidak bisa. Nah, di mana dalilnya hidayah taufik? Di dalam Quran surah Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu yang hidayah taufik. Nah, yang kita bahas di sini adalah hidayah irsyad. Apa itu hidayah irsyad? Hidayah irsyad itu adalah hidayah yang tampak di permukaan saja. Jadi seperti ini nih. Kita ngajak ngaji, membuat poster, menyampaikan ayat-ayat Allah dan lain sebagainya, maka ini yang disebut dengan hidayah irsyad yang tampak di permukaan saja. Adapun yang kita ajak akan mengikuti atau tidak, wallahu a'lam bishawab, kita sudah tidak bisa masuk ke ranah itu. Karena yang menggerakkan nanti Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan hidayah taufik. Misalkan Bapak Ibu sudah berikhtiar semaksimal mungkin mengajak saudara kita, mengajak rekan-rekan kita untuk ngaji mungkin ya, belajar tahsin dan lain sebagainya. Tetapi masih belum mau. Ya Bapak Ibu, ada di wilayah hidayah irsyad, tugasnya sudah ditunaikan. Tugasnya sudah ditunaikan untuk mengajak. Tetapi untuk membuat yang diajak ini mau atau tidak, ini sudah masuk ke ranah hidayah taufik. Jadi Allah yang menghujamkan kepada setiap orang yang dikehendakinya. Jadi urusan kita supaya kita dihujamkan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memantaskan diri kita supaya kehidupan kita berdasarkan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di mana dalilnya? Kita lihat. Insya Allah dalil ini akan dibacakan oleh Ustadzah Marli. Insya Allah ini dalil yang terakhir yang akan dibacakan. Silakan Ustadzah Marli akan membacakan dalil ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu.
tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura urutan ke-42 ayat 52. Jazakillahu khairan. Ayatnya sudah jelas di sini pendalilan, dan demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad SAW ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu, sampai di akhir ayatnya. Nah, di sini sebelumnya Nabi Muhammad SAW ini tidak mengetahui apapun, tetapi karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW sungguh telah membimbing manusia kita semua kepada jalan yang lurus. Nah, adapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sampai saat ini dengan risalah-risalahnya, ada yang ikut dan ada yang tidak. Kalau yang kafir jelas ya tidak ikut ya. Bahkan yang orang Muslim pun, yang orang Islam pun maksud saya, orang Islam pun ada yang tidak menjalankan syariat Islam ini. Nah, jadi inilah dalil bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah komponen hidayah irsyad, termasuk seperti ini. Jadi kita menggelar kajian yang seperti ini, ranahnya adalah ranah hidayah irsyad. Nah, ketika masuk kemudian berubah karenanya menjadi lebih baik, ada keberkahan ya. Keberkahan itu adalah kebaikan yang selalu bertambah. Maka ini menjadi hidayah taufik yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, faedah dari Quran surah Al-Baqarah, jadi iman adalah paling utama dan sekaligus menutup pertemuan kita di malam hari ini. Iman adalah sesuatu yang penting dan paling utama bagi kita sebagai manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai masyarakat luas. Kemudian ibadah merupakan satu macam dari berbagai macam kebaikan. Jadi fokus pada ibadah yang baik sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Perbuatan baik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan arti mengagungkan perintahnya, dan ihsan dalam arti belas kasih kepada makhluk-makhluk Allah, termasuk di dalam ihsan adalah kebajikan atau albir, kebaikan atau al-ma'ruf, sedekah kepada fuqara, berkata yang baik kepada manusia, qul khairan aw liyathmut, berkata yang baik atau engkau diam sama sekali, jangan ada masalah gitu ya. Konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan itu yang disampaikan. Kemudian itqan, kemantapan, keyakinan dan pemahaman yang sempurna dalam setiap amal perbuatan dan dalam seluruh ruang kehidupan. Jadi inilah menutup. Oh, masih ada? Insya Allah masih ada. Jika sepasang suami istri berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan semakin bertambah dan nilai tambah selalu tumbuh. Itulah yang dinamakan dengan keberkahan. Keharmonisan keluarga yang sejati di dalam pandangan Islam adalah ini, keharmonisan yang konsisten pada kebaikan yang memantaskan mereka untuk memperoleh karunia keberkahan yang melimpah. Itulah sebabnya mendoakan pengantin itu sangat dianjurkan agar diberkahi dan dikumpulkan dalam kebaikan, sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan sudah menyimak pemaparan ini, nasihat-nasihat emas dari As-Syeikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dan semoga bermanfaat, bisa kita petik pelajaran-pelajaran ini dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.